Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى وصور صلى الله عليه وسلم منصورا مسرورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا. Jamaah salat subuh musalla al-hijrah, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, baik zahir maupun batin, diberikan barakah dalam segala apa yang diberikan Allah. Wa barik li fima a'tait, sebagaimana doa yang kita panjatkan dalam doa qunut, wa barik li fima a'tait, ya Allah, Engkau berkahi dalam segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Barakah itu adalah al-khair ya'ti bi ghairi hisab, kebaikan yang kemudian datang tanpa dikira-kira. Menjadi kebaikan semuanya, umurnya menjadi kebaikan, waktunya, rezekinya, segala apapun, sehingga tidak ada yang sia-sia sepanjang hidupnya. Itulah kebaikan yang sangat menguntungkan hidup. Di dalam kehidupan kita ini ada yang istilahnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Banyak orang salah menyebut itu muhrimmu, bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang haram menikah dengan kita. Kalau muhrim orang yang sedang ihram, ihram haji, ihram umrah. Di antara orang yang mahram dengan kita adalah saudara. Saudara kita, saudara sekandung. Ayah dan ibunya sama, itu saudara. Maka saudara ini mahram. Mahram itu tidak boleh menikah, haram menikah. Semua yang haram menikah maka tidak membatalkan wudhu. Kalau sentuhan, wudhunya tidak batal. Saudara. Kemudian kalau turun ke bawah namanya sepupu. Jadi anaknya saudara itu orang yang bapak dan ibunya sekandung, maka dia sepupu. Jadi saudara, turun ke bawah namanya sepupu. Maka ini juga dipanggil saudara, namanya saudara sepupu. Sepupu. Kalau anaknya sepupu, sama-sama sepupu punya anak, namanya dua pupu. Turun ke bawah lagi anaknya dua pupu, namanya tiga pupu. Pupu itu paha, sepaha sepupu, karena bapak dan ibunya itu saudara. Nah, diurut, saudara, anaknya saudara sepupu, anaknya sepupu dua pupu.
Kalau sudah sepupu itu tidak mahram. Saudara sepupu itu tidak mahram, maka boleh kawin, boleh menikah. Di sepupu tadi anaknya saudara. Baik dari saudara tadi, misalnya saudara tadi anak, jadi saudara laki-laki semua, saudara laki-laki semua. Terus punya anak, maka anaknya tadi sepupu. Sepupu dinikahkan tuh boleh, tidak mahram. Baik bapaknya sama-sama bapak dan bapak dari sama-sama bapak, atau bapak dan ibunya yang saudara. Jadi sepupu sudah tidak mahram, anaknya sepupu juga tidak mahram. Maka baginda Nabi dan baginda Nabi dan Sayyidina Ali itu sepupu. Sepupu. Kenapa sepupu? Karena ayah Sayyidina Ali saudara sekandung dengan ayah baginda Nabi. Maka Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali ini sepupu. Maka kemudian anaknya sepupu tadi tidak mahram. Anaknya sepupu namanya apa? Keponakan sepupu. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali itu sepupu, maka anaknya Nabi yaitu Siti Fatimah boleh dikawini oleh Sayyidina Ali. Jadi kalau keponakan sepupu itu enggak mahram. Yang mahram itu keponakan asli, keponakan asli, anaknya saudara kandung. Anaknya saudara kandung. Jadi kalau saudara kemudian dia punya anak, maka anaknya saudara kandung itu ponakan. Tapi kalau anaknya sepupu itu namanya keponakan sepupu. Kalau sudah sepupu, jangankan keponakan, saudara sepupu boleh, lagi keponakan sepupu. Nah, ini perkara yang kadang kita salah paham sehingga nanti melarang yang boleh enggak boleh, atau membolehkan yang dilarang enggak boleh. Maka hukum itu harus tepat pada sasaran. Yang boleh dibolehkan, yang tidak boleh ya jangan diboleh. Kemudian kalau sudah menikah istri kita, maka batal wudhu dalam mazhab Syafi'i, tidak batal wudhu dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Makanya suami istri itu kalau sentuhan kulit batal. Karena istri kita itu bukan mahram, tapi halilah. Perempuan yang halal kita nikahi namanya halilah. Kalau perempuan yang haram dinikahi namanya mahram. Jadi saudara itu mahram. Anaknya saudara namanya sepupu, tidak mahram. Tidak mahram. Atau sepupu ini punya anak, maka keponakan sepupu juga enggak mahram. Turun ke bawah. Nah, ini supaya tidak terjadi simpang siur, karena nanti kalau salah menempatkan maka terjadi sesuatu perkara yang keliru. Maka ilmu itu adalah sebagai petunjuk. Petunjuk dalam kehidupan itu adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu orang akan memandang dengan pandangan yang jelas. Tetapi kalau tidak dengan ilmu, kepahaman, maka nanti yang berlaku adalah apa yang dihasilkan oleh pemikiran. Kemudian dipraktekkan menjadi adat. Adat itu lalu dijadikan hukum. Maka ada kaidah dalam usul fikih, al-'adah al-muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan hukum, ya, kalau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau kebiasaan itu bertentangan dengan agama, maka tidak boleh. Maksud bertentangan dengan agama itu apa?
bertentangan dengan Quran dan hadis. Quran tidak memperbolehkan, terus kita jadikan kebiasaan yang berlaku, maka tidak boleh. Inilah menunjukkan bahwa setiap tindakan itu tidak boleh kita mengerjakannya dengan sesuai pikiran dan nafsu. Harus diatur dengan apakah itu perintah, apakah itu larangan. Maka di dalam menjalankan perintah itu selalu bertentangan dengan nafsu. Apa yang diperintah Allah itu selalu bertentangan dengan keinginan. Apa yang tidak dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang dilarang, apa yang diharamkan, itu selalu cocok dengan keinginan. Nah, maka kalau orang prinsip kehidupannya itu enaknya gimana? Enaknya gimana? Maka nanti ngikuti nafsunya. Bukan enaknya bagaimana, tapi bagaimana secara pandangan agamanya. Boleh apa tidak? Orang kan enaknya gimana? Loh, kalau enaknya gimana ya sesuai dengan nafsu. Maka huffatil jannatu bil makarih. Amalan-amalan yang ke surga itu merupakan perintah-perintah Allah. Dikerjakan, larangan ditinggalkan. Nah, itu semua makarih. Makarih itu tidak disukai. Tidak disukai. Wa huffatil nar bisyahawat. Amalan-amalan yang ke neraka itu dasarnya adalah syahwat. Syahwat keinginan. Syahwat. Ini syahwat. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, dua jenis manusia dalam kehidupan. Yang pertama, hidupnya menentang hawa nafsu. Kemudian yang kedua, hidupnya menuruti hawa nafsu. Yang pertama Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Dan adapun orang yang hidupnya di dunia ini adalah hidupnya takwa, takut kepada Allah. Hidupnya takwa, takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, selalu menahan keinginan nafsunya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiya surga itu, al-ma'wa, adalah tempat tinggalnya. Jadi orang kalau di dunia ini takut kepada Allah, taat kepada Allah, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, Allah berjanji. Apa janji Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat tinggal. Kemudian yang kedua, wa amma man tagha, adapun orang yang hidupnya jahat. Siapa yang jahat? Kata Allah, wa azarul hayatad dunya, adalah orang yang dengan kehidupan dunianya meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Dengan kesibukannya di dunia, siang, malam, 24 jam, hari-harinya kesibukan di dunia meninggalkan perintah-perintah Allah. Karena sibuk dengan pekerjaan, tidak sholat, tidak ibadah, tidak taat. Ini namanya tagha namanya. Wa atharul hayatad dunya fa innal jahima, maka sesungguhnya jahim. Jahim itu artinya jahannam. Jahannam itu artinya neraka. Jadi kalau neraka itu ada 7, kalau surga itu ada 8. Ada macam-macam, surga itu 7. Kalau neraka 7, kalau surga itu 8. Maka orang-orang yang hidupnya jahat di dunia ini, tidak taat kepada Allah, menentang hukum-hukum Allah, tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, tidak percaya dengan isi Quran, tidak percaya dengan nasihat-nasihat yang bersumber daripada Quran dan hadis, maka mereka adalah orang yang hidupnya ikut nafsu. Karena
hidup ikut nafsu itu membuat hati gelap. Kalau hati gelap maka nasihat Quran tidak bisa ia pahami karena mata telah tertutup, telinga telah tertutup, hati pun juga tertutup. Itulah yang terkandung dalam firman Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim. Allah tutup telinganya. Wa ala absarihim. Allah tutup matanya. Maka tidak bisa melihat. Yang seharusnya dilihat tidak bisa dilihat. Maka ada dua istilah dalam pandangan orang punya mata. Yang pertama, mata kepala. Boleh jadi mata kepalanya ada, tapi mata hatinya gelap buta. Nah, kalau orang dikasih mata kepala tapi tidak dikasih mata hati, maka ini lebih buruk daripada orang tidak dikasih mata kepala. Boleh jadi mata kepalanya buta, tapi mata hatinya lihat. Bersyukur orang yang dikasih dua mata kepala, bisa melihat alam nyata ini. Sehingga semua menjadikan setiap yang dilihat ingat Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah langit, Allah meninggikan, maka melihat langit ingat Allah. Wa ilal ardi kaifa sudihat. Lihat bumi ingat Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung pun ingat Allah. Melihat pohon, melihat tanaman hijau ingat Allah, syukur alhamdulillah. Tanamannya pun kering mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini mata kepalanya punya mata didorong oleh mata hati. Maka fa'amma man tagha, orang yang hidupnya jahat di dunia ini, wa atharul hayatad dunya, selalu mendahulukan kepentingan dunianya, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Pada akhirnya kemudian meninggalkan dunianya yang dia bersungguh-sungguh, kemudian pergi menuju akhirat yang belum ada persiapan sama sekali. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka jahanam sebagai tempat tinggal. Jadi dalam kehidupan ini tidak bisa ikut ala kita, mau kita, tetapi ikut maunya Allah bagaimana. Karena kita ini tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, setiap hari pakai fasilitas milik Allah, maka kita menggunakannya harus minta izin sama Allah, yaitu dengan niat karena Allah itu minta izin sama Allah. Saya punya guru almarhum Senseiron, beliau tuh ngingetin kita, nasihatin kita, kalau kamu mau menyampaikan apa-apa, mau bicara, mau ngomong, mau menyampaikan ilmu di suatu tempat, maka hendaklah sebelumnya itu kamu bilang, minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya menyampaikan ilmunya guru-guru saya. Ya Allah, izinkan saya menyampaikan ilmunya gurunya guru-guru saya. Kemudian yang kedua, ya Allah, izinkan saya menyampaikan dan meneruskan kebaikannya orang baik di tempat ini, orang-orang soleh yang sudah wafat di tempat ini, jadikan saya meneruskan perjuangan. Maka nanti apa yang disampaikan itu akan bersamanya bimbingan Allah. Maka kita, inilah yang perlu kita sampaikan. Maka agama itu, ilmu itu, pembicaraan-pembicaraan mengenai perkara-perkara yang menjadikan diri kita ingat Allah, bertambah ilmu, kepahaman, itulah yang hari-hari kita usahakan. Sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, wa kul mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun, jadilah kamu hidup di dunia ini mustafidan minal ilmi, adalah orang yang selalu berusaha mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Wa kun mustafidan, jadilah kamu termasuk orang-orang yang setiap hari berusaha mendapatkan tambahan-tambahan minal ilmi, yaitu tambahan ilmu.
Wasbah, berenanglah kamu di lautan ilmu itu. Fi buhuril fawaidi, berenanglah kamu di lautan ilmu itu. Maksudnya berenang dalam lautan ilmu itu maksudnya tidak pernah puas dengan kepahaman yang ada dalam dirinya, sehingga selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan. Maka doa yang ada dalam Al-Quran, satu-satunya doa diperintah untuk minta tambahan itu adalah minta tambahan ilmu. Baginda Nabi diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Muhammad, berdoalah kamu wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan saya itu ilmu. Tidak ada diperintah minta tambahan harta, tidak ada. Karena harta itu fitnah. Maka kalau orang itu mencari harta tidak disertai dengan ilmu, maka nanti hartanya akan menghancurkan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin mengambil dunia, hendaklah ambil dengan pakai ilmu. Siapa orang ingin mengambil akhirat, maka harus dipakai dengan ilmu. Maksudnya mengambil akhirat itu mengerjakan ibadah-ibadah. Kita mengerjakan sholat, jangan asal sholat. Tapi bagaimana sholat yang kita kerjakan berdasarkan ilmu. Kita mau kerja di kebun, jangan asal kerja. Bagaimana nanti diluruskan niatnya dengan pakai ilmu. Bagaimana niatnya? Niat mencari nafkah. Lurus di dalam urusan pertaniannya. Kalau mantang karetnya orang, anggaplah kebun itu seperti kebunnya sendiri, sehingga menjaganya dengan amanah. Bukan mentang-mentang kebun orang, yang penting banyak getah yang ngalir, walaupun dideresnya dengan pakai cara-cara yang tidak benar. Ini namanya khianat namanya. Ada kadang orang tidak khianat. Manen sawit orang dapat 1 ton, dia bilang dapat 1/2 kintal. 1/2 kintal lagi, bukan, padahal dapat 1 ton. Dikiranya dapat 1 kintal, padahal dapat 1 ton. Nah, sehingga bohong. Maka hasil yang dihasilkan dari kebohongan adalah haram. Ma haruma tanawuluhu haruma ya'ta'uhu. Segala praktek yang kemudian haram mengerjakannya, maka haram pula mengambilnya, haram pula menjualnya. Seperti menangkap babi. Menangkap babi itu haram. Maka menangkapnya lalu kemudian dijual, menangkap kemudian dimakan haram. Atau tidak dimakan, dijual kepada orang Cina, lalu yang dimakan hasilnya, uangnya, haram. Ada orang bilang, saya tidak makan babi, tapi saya makan duit dari hasil jual babi. Nah, maka haram juga. Nah, ini praktek-praktek seperti ini yang perlu kita. Maka kita ini berada dalam suatu perjalanan yang panjang. Maka kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang baik pada akhirnya. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang baik pada akhirnya? Al-Quran telah memberikan nasihat. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu hanya diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Maka kita takwa di dunia. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah, menjalankan seluruh yang diperintah Allah. Wajtinabu nawahihi, menjauhi segala yang dilarang. Simpel. Takwa itu apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 60-70 tahun ini saja. Kalaupun lebih itu pun bonus, lebihnya banyak, bonusnya terlalu banyak. Maka menjadi orang tua, kemudian dia harus dipakai pempes, itulah pempes lansia untuk orang yang lanjut usia. Mudah-mudahan umur kita umur yang barokah, yang diberkahi oleh Allah SWT pada setiap langkah dan keputusannya. Dan segala amal yang kita kerjakan, kebaikannya diterima, keburukannya diampuni, sehingga kita menjadi orang yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما زدنا إيمانا ويقينا زدنا تشريفا وتكريفا زدنا عزة ومحبة وبرا يسر ولا تعسر وتمم بالخير بلغ مقاصدنا ومنانا وحقق إيماننا ويقيننا وحل مشاكلنا واقض حوائجنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونسلك العلا من الجنة ونسلك الاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين صلى الله